karena lenyap dalam kun Allah, dan Allah akan memberi, dunia akan tunduk kepada Allah, dan dunia akan tunduk kepada orang-orang yang tunduk kepada Allah. Jadi segala-galanya akan tunduk kepada Allah. Bila orang, semuanya akan tunduk kepada kita bila kita telah tunduk kepada Allah. Kepada Allah. Jadi kunci jalan satu-satunya dari ketundukan segala-gala, termasuk alam raya, itu adalah ketika kita sudah setunduk-tunduknya kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Layusri, sedang di Layusri Journey, dan sekarang kami di makam Malahayati, seorang panglima militer Angkatan Laut dari Kerajaan Aceh. Seorang perempuan yang mungkin tiada bandingannya di Nusantara. Ketika di awal bangsa-bangsa Eropa mendatangi Nusantara, di ujung barat dari Nusantara ini, Aceh, telah punya perempuan hebat yang kita mengenalnya sebagai Malahayati. Malahayati adalah seorang perempuan yang tidak hanya diangkat dalam jabatan tertinggi Angkatan Laut, Laksamana. Ia juga memimpin pasukan pengawal kerajaan. Ada banyak cerita mengenai perempuan ini,
dan kita akan tanya-tanya ke Tengku Sahabudin. Pak Tengku Sahabudin, kita sudah di makam seorang Malahayati, perempuan yang dalam banyak literatur disebut sebagai panglima militer dari kerajaan Aceh. Ya. Siapa sebenarnya Malahayati, Tengku? Bisa diberi penjelasan terkait dengan perempuan ini? Wujud Malahayati dialah seorang perempuan yang dikenal di abad 15, adapun yang ditulis 1588. Masa kiprahnya dia menjadi pasukan militer pengawal laut. Waktu itu Aceh masih bermasalah penjajahan tersebut dengan Portugis. Dia adalah seorang perempuan dan asal muasalnya dari Aceh, dan dia di tahun 1588 sampai 1604 sebagaimana yang ditulis di sejarah, dia menjadi panglima perang pasukan Inang Baleh. Di samping itu dia menjadi protokoler kerajaan di istana Saidil Mukamil Ali Riwayat Shah, Ali Mughiyah Shah, Ali Mughiyah Shah, raja yang membentukkan kerajaan Aceh Darussalam sekitar 15 ketika Paseh telah hancur, dan kerajaan Pidi, kerajaan Marhumdaya dan kerajaan Temim. Kemudian dia bentukkan kerajaan Aceh Darussalam. Salah satu yang menjadi protokol di dalam istana waktu itu Wujud Malahayati, dan di samping itu Wujud Malahayati ada pasukan perang dan mengumpulkan orang-orang janda yang disebut dalam bahasa Aceh adalah pasukan Inang Baleh. Inang Baleh. Inang Baleh, dan dia membuat sebuah angkatan perang yang pada waktu itu seluruh bangsa-bangsa Portugis sangat disegan dan sangat takut kepada Wujud Malahayati diserta pasukan-pasukan Inang Baleh tersebut. Iya, iya Tengku, ada satu kisah yang menarik terkait Malahayati dalam peperangannya dengan Portugis. Kita mendengar bagaimana Malahayati begitu heroik menyelam ke dasar lautan, dan lalu kemudian dari bawah lautan itu menusuk, menikam kapal Portugis sampai akhirnya kemudian kapal itu tenggelam. Dan sesuatu yang membuat heran Portugis adalah ada pertanyaan besar di situ, bagaimana Malahayati seorang perempuan bisa melakukan itu. Hal itu. Ya, baik. Malahayati ini adalah yang cikal bakal sekarang jadi Laksamana. Laksamana. Ya, Laksamana juga ada selendangnya. Oh. Itu selendang itu adalah selendang Malahayati. Selendang Malahayati. Dan di dunia waktu itu ada Atlantik Utara, kemudian Asia Pasifik, dan Laut Merah, 3 benua. Sementara Aceh Laut Pasifik ini adalah waktu itu Malahayati sebagai pemegang kekuasaan Asia Pasifik, yaitu disebut sekarang adalah Selat Malaka. Dan perang demi perang, seorang Portugis juga tak lama setelah Indonesia merdeka datang sama Tengku adalah Abu Syih Tanah Abe. Dalam riwayatnya pernah Portugis berperang dengan Malahayati. Ketika Malahayati tidak ada lagi jalan keluar, dia sudah sampai jalan yang sangat susah untuk lari, lalu dia menyelam ke bawah dasar laut, lalu menyucukkan kapal Portugis dari bawah, sehingga menyebabkan kapal Portugis tersebut hancur dan tenggelam. Dan mereka menanyakan pada Abu Syih Tanah Abe, apa doa yang dibacakan oleh Wujud Malahayati? Orang itu sanggup memikir begitu hebat sepak terjangnya Malahayati. Mungkin inilah sebuah karamah yang Allah berikan
ketika hamba-hambanya telah memperhambakan diri kepada Allah dan sangat dekat dengan Allah, memberikan berbagai hal karamah, karena dia adalah orang mungkin yang memakrifahkan hal laut. Dan dalam surat Al-Fatihah juga pernah mengatakan laut itu sekitar 56 penjuru. Mereka yang mengenal dengan hal laut, dan dahulu kala orang-orang ma'rifah itu, dan laut tersebut dia bukan hal yang menjadi sebuah rumit, artinya bukan halangan bagi mereka, karena dia sudah hidup di laut. Sudah hidup di laut. Dan orang-orang yang telah berkhalwah di dalam air. Ada juga sebagian orang sufi itu berkhalwah di dalam air. Ada juga. Iya, 44 hari seperti guru kami pernah juga terjadi. Halwa di dalam air. Nyelam gitu di dalam air. Kepala aja yang nongol ke atas, badannya di dasar laut, di laut. Dibenamkan ke dalam air. Ke dalam air. Dan orang-orang yang ahli ma'rifah begitu, dia bila kita buang ke laut, dia tak mati. Tak mati. Artinya dalam metodenya begini, ketika dia di laut dia menjadi ikan, ketika di hawa dia menjadi burung, dia bisa terbang, ketika ditanam dia berubah menjadi bibit. Inilah orang ahli ma'rifah. Maka mereka hidup di mana saja tempat. Mungkin hal tersebut menarik bagi Malahayati, salah satu orang-orang Aceh dahulu kala berperang dengan hal ma'rifah. Ada yang ma'rifah dalam laut, ini salah satu wujud Malahayati yang biasa menguasai laut Asia Pasifik pada itu, dan sekarang disebut dengan Malaka. Malaka. Iya. Jadi Malaka di zaman dahulu itu di bawah otoritas Malahayati. Iya, di bawah otoritas kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam. Aceh Darussalam. Karena Aceh Darussalam pada waktu itu, yaitu untuk Asia Tenggara, wilayah kekuasaan Aceh Darussalam, dan sistem Aceh menjajah dahulu kala bukan menjajah di segi uang, tapi menjajah dalam sisi akidah. Syiar Islam. Dalam asal dia sudah tunduk kepada Allah, dan masalah dia bisa hidup dengan uang sendiri. Orang Aceh kan waktu itu kan orang kaya, dia hasil di bumi Aceh itu melimpah. Dikala orang-orang bermakrifah kepada Allah, jadi seluruh lewat arsip Vilagu Aceh dahulu kala, seluruh yang ada di Nusantara ini, kebanyakan kerajaan-kerajaan sultan ini adalah bermuara kepada Aceh. Kepada Aceh. Baik, Tengku, penarik Malahayati dalam peperangannya dengan Portugis. Kita membaca manuskrip bagaimana Albuquerque seorang pimpinan Portugis kemudian menaklukkan Malaka. Lalu bergeserlah waktu itu pertarungan Aceh, mungkin tidak lagi dengan Portugis tetapi sudah dengan Belanda. Lalu kita mendengar nama Houtman yang kemudian mati di tangan Malahayati dengan sebuah tikaman rencong. Ini kisah yang menarik karena semakin menguatkan gambaran bagaimana memang pemberaninya perempuan ini. Ini perempuan yang rasanya tiada bandingannya di Indonesia, di Nusantara, kecuali juga mungkin hanya perempuan dari Aceh, Cut Yadin. Tetapi justru di literatur mancanegara di luar Indonesia memberi gambaran tentang sosok Malahayati tiada bandingannya. Luar biasa. Inilah dahulu kala orang perempuan Aceh masih menganut hukum Islam secara hakikat. Hal ini bukan hanya tergambarkan kepada wujud Malahayati, tapi kepada Cut Yadin, Cut Mutia, wujud Bahrin, dan kemudian Tunku Fakinah. Dan mereka juga punya angkatan-angkatan perang ketika seorang lakinya telah meninggal sebagai panglima, lalu istrinya dia mengambil alih pasukan untuk memimpin perang. Jadi artinya orang Aceh itu bukan hanya saja lelaki yang menjadi panglima, jadi juga orang-orang perempuan juga ikut berperang. Dan dalam hal itu mungkin salah satulah ilmu yang dia miliki,
ilmu peperangan. Dan di Aceh dahulu kala ada ilmu peperangan dan ilmu peperangan gerilya di Aceh, dan sangat menakutkan dan sangat menakjubkan pada seluruh orang-orang musuhnya, dan akan lari puntang panting karena dengan bermakrifah kepada Allah. Dan salah satu hari ini adanya Malaka dengan orang Aceh berperang dengan Portugis secara terbuka waktu itu. Dan di kala itu orang-orang Aceh itu membeli mati syuhada. Artinya kalau dia berperang, kalau tak mati pulangnya rugi gitu. Rugi. Ya. Jadi memang cita-citanya menjadi syuhada. Syuhada. Ya, salah satu untuk selamat iman kepada Allah, mungkin secara itulah syuhada. Maka dengan ada hikayat perang Sabi namanya, yang dikarangkan oleh Tunku Sipandekulu. Ketika orang mendengarkan hikayat itu, semuanya ingin mati syahid. Semua ingin mati Iya, syahid. begitu Menggetarkan syair itu. Syair itu. Yaitu dengan Apa isinya syair itu, Tengku? Sampai menggetarkan setiap hati yang mendengarnya itu. ada yang diputarkan, diantaranya menceritakan ketika orang-orang meninggal syahid, dia akan ditunggu oleh Budiadari. Oleh bidadari. Iya, Budiadari sedang menunggu, yaitu suaminya yang dia meninggal ketika berperang dalam syahid tersebut. Maka seluruh orang Aceh pada itu membeli syahid dengan dia berperang fisabilillah, dan artinya berperang dengan kafir. Ya, jadi maka seluruh orang waktu itu berbondong-bondong, bukan hanya saja laki-laki tapi perempuan-perempuan ikut dia menjadi syuhada di atas bumi Aceh. Baik, menarik. Terkait dengan Malahayati ini, beliau selain sebagai laksamana, panglima angkatan laut gitu ya, juga adalah pengawal di istana, pengawal kerajaan. Ini hebat sekali perempuan ini. Bisa menjadi pengawal. Bisa jadi pengawal. Yang dikawalnya adalah laki-laki nih. Iya. Sultan gitu. Jadi mungkin dahulu kala begini, karena ketika sultan yang menjadi protokoler walaupun dia seorang perempuan, tapi di bawahnya mungkin ada untuk hak perempuan yang menangani, dan untuk laki-laki mungkin ada pihak laki-laki yang akan menangani dalam protokoler Kesultanan Kerajaan Aceh dahulu kala. Baik. Ini Tengku, kita di daerah mana ini? Kita di Makam Malahayati ini daerah mana ini? Ini Makam Malahayati, ini di pesisir pantai, arah ke timur dari Masjid Raya Baitur Rahman, dan di atas ini Gunung Selawah. Gunung Selawah. Merupakan gunung yang menjadi kehebatan dan kebesaran orang Aceh, Gunung Selawah itu. Dan ini adalah Kampung Lamreh. Lamreh. Baik. Jadi Kecamatan Masjid Raya dan Kabupaten Aceh Besar. Iya. Dahulu kala sebelum dibangun makam ini, dia wujud di bawah pohon-pohon besar. Oh. Ya, namun wujudnya menurut cerita orang tua dia ini sangat bersih. Ada penunggunya, dan biasanya makam-makam di Aceh itu ada harimaunya. Harimau bahasa Aceh harimau aulia namanya. Harimau penjaga kubur yang menjaga makam ini. Ketika telah ditemukan ini lalu dibangun, dan orang-orang yang biasanya agak payah dibangun makam di Aceh, ketika orang-orang menebaskan pohon itu banyak yang menebangnya, banyak ada yang meninggal, ada bermacam kejadian yang gila, begitulah kejadiannya. Sama seperti hal kejadian ketika menunjukkan makam Tunku Umar, karena telah disumpahkan, karena Belanda waktu itu makam Tunku Umar itu dimakamkan 7 tempat, 7 makam. Oleh Belanda? Enggak, oleh orang Aceh. Oleh orang Aceh, agar tak diketahui jejaknya gitu. Jejaknya, karena Belanda telah menyampaikan orang Aceh kalau dia mati, kepalanya dipotong dibawa ke Belanda. Mau dimasukkan di dalam komputer, mau dilihat apa hebat kali kepala dia. Justru karena mau dibawa, dicuri oleh Belanda tersebut, sehingga dikuburlah 7 buah kubur. Setelah itu disumpahkan, jangan seorang pun yang bisa memberitahu. Dan ketika dicari setelah kemerdekaan Indonesia, orang yang menunjuk itu akhirnya dia kena penyakit lepra, karena dia sumpah. Kena sumpah tadi. Sumpah.
Iya, jadi ini makam Malahayati, tempatnya di atas bukit, ya. Ini sejuk sekali di tempat ini. Tengku ada 2 nisan di sini. Apakah 2 orang yang di lahat ini, atau ada malah 3 ini? 1, 2, 3. Ini seorang apa? Ini yang satunya Pocut ke Malahayati. Ya. Yang menurut sumber penghadam tadi saya tanya, yang ini adalah suaminya. Suaminya. Oh. Menurut dia namanya Abdullah. Abdullah. Dan itu namanya Mahmud. Mahmud anaknya. Jadi ada sumber juga, karena itu tidak ada tertulis dan cerita telah lama, ada yang mengatakan istri suaminya Zainal Abidin, tapi penghadam tadi mengatakan yang namanya Abdullah, suaminya Kemalahayati. Pucut Kemalahayati. Pocut. Ya, bahasa panggilan Kerajaan Aceh. Pocut. Kalau bahasa Aceh dinisbahkan kepada Allah, kan cut itu kecil, karena yang kalau dinisbahkan po yang besar itu adalah Allah. Jadi yang dinisbahkan kepada manusia lah Pocut. Jadi artinya apa namanya disebut, kebesaran kita tak sama dengan kebesaran Allah. Tampaknya pengaruh tasawuf di Aceh begitu kuat. Dahulu, ya, di masa dahulu, tokoh-tokoh seperti Kemalahayati, Iskandar Muda, itu adalah pengembang tasawuf semua. Jadi mereka punya karomah, sesuatu yang mungkin hari ini tidak kita menemukannya lagi. Sosok Malahayati yang sekarang sedang kita berada di pemakamannya, ini berdampingan dengan makam suaminya dan salah seorang dari anaknya, gitu kira-kira. Kita melihat sepertinya selahat ini bertiga gitu, ya. Selain dengan Portugis dan bagaimana Malahayati membunuh Houtman yang dari Belanda itu, ada kisah-kisah yang lain tentang Malahayati terkait dengan tasawuf gitu, dengan Islam, terutama bagaimana syiar Islam yang mungkin juga karena bagaimanapun Malahayati waktu itu seorang yang punya posisi di pemerintahan sebagai panglima militer wilayah laut, itu beliau pasti punya posisi sangat kuat, terutama dalam upaya penyebaran Islam dan mungkin juga adalah tasawuf. Dalam hal itu, dalam sejarah Pocut Malahayati lebih kepada arah mempertahankan kekuatan, artinya menguasakan laut, dan dalam di Aceh dalam hal mungkin untuk menyampaikan tasawuf itu ada ulama-ulama. Cuman karena dia mungkin bagian daripada orang-orang yang ikut kepada apa yang dia amal dan apa yang diperintahkan oleh ulama, mungkin lahirnya sebuah keramah, berkah, dan tasawuf itu wujud masa dahulu kala. Ya, Tengku gini, terkait dengan tadi Malahayati sampai membingungkan Portugis, ya, menyelam ke dasar lautan, dan kemudian dari dasar laut menusuk lambung dari kapal Portugis sehingga menyebabkan rusak dan tenggelamnya kapal itu. Orang-orang yang punya karomah seperti itu juga kami mendengar kisahnya di Buton. Bagaimana ada orang-orang sultan di Buton yang karena sesuatu dari fitnah misalnya dia dikenai hukuman, ditenggelamkan ke laut, ke dasar laut, ya, ditenggelamkan ke dasar laut. Tetapi tiba-tiba sudah dia berada di istananya sebelum orang-orang yang menenggelamkannya itu sampai. Ya, sudah sampai lagi. Ini orang mau diapakan gitu, ya, dihukum dengan ditenggelamkan, nah, dia tidak bisa mati. Itu karomah apa ya, karomah yang seperti itu gimana itu? Itu karamah tersebut ada karamah hafal, ada karamah asma, ada karamah sifat, dan ada karamah zat. Orang-orang yang telah makam kepada makam sifat itu mereka walaupun telah dibunuh mereka hidup kembali. Bisa saja hidup kembali dengan bentuk model yang lain.
Di sini banyak juga sejarah-sejarah. Apakah reinkarnasi begitu, Tengku? Bagaimana? Apakah reinkarnasi seperti atau gimana? Wujud itu bagaikan semula walaupun telah dibunuh kan? Karena dia wujudnya wujud hakikat. Kalau wujud hakikat karena wujud tak pernah mati. Dia ketika dia di air dia tak pernah, walau ditenggelamkan dia tak meninggal. Tak meninggal. Dibakar juga demikian. Kalau belum sampai kepada ajalnya datang, itu tetap orang itu keramah dan kemudian tersebut akan datang. Akan datang. Salah satu juga bentuk keramah Ucu Kamalayati, dia pernah menguburkan dan kubur pasukan Nongbale itu di karang. Di dalam laut. Enggak, di karang di pinggir itu ada pinggir laut. Kalau sekarang itu secara akal sehat dan orang tak bisa menggali. Tapi dia bisa. Bisa dia menggali. Itu salah satu menurut cerita orang tua lama juga kehebatannya bisa dia gali dan bisa dia tanam di dalam karang yang keras itu. Keras, betul. Dan orang sekarang itu nggak sanggup. Nggak sanggup dia, mungkin sehari mungkin belum lagi. Iya, Tengku. Dalam terminologi kami orang Buton, roh itu adalah namanya lipa. Dia bisa berpindah. Kalau badan ini adalah perahu gitu. Bisa berpindah. Kalau perahu yang satu sudah rusak, maka bisa dia berpindah ke perahu yang lain. Dia kekal. Dia baka gitu. Jadi tidak ada matinya ini. Ya, yang mati itu kan tubuh. Yang mati itu tubuh. Yang hilangnya kan perahunya. Perahunya. Mesinnya tetap dia wujud. Dia wujud. Karena yang baka itu kan Allah. Dan Allah. Ruh ini baka. Ketika dia telah meninggal, bisa Allah mewujudkan dengan wujud yang lain. Nah, karena dia telah baka, bila itu bisa-bisa saja di dalam ilmu Allah salah satu bentuk kekuasaan Allah bisa mewujudkan kembali hambanya. Dia tidak mati total. Ya, dia berpindah tempat. Jadi di dunia, di alam kita yang sekarang, itu cara memfanakan diri dengan Tuhan seperti apa? Apakah dengan berzikir? Ya, salah satu. Apakah memberi asupan jangan hanya jasmani tetapi juga rohani? Kalau jasmani kan mengasupnya gampang, tinggal kita makan ya sudah selesai urusannya itu. Yang sulit ini rohania ini, roh ini. Cara mengasup ya ibarat makanan ini menurut pandangan tasawuf yang paling lezat untuk roh ini apa? Untuk makanan roh itulah zikir. Zikir. Karena kenapa zikir? Karena Allah bersifat yusafu bizikri, bersifat dengan zikir, bukan bersifat dengan fikir. Sifat Allah. Ketika kita mengingatkan Allah, itu zikir tersebut ada tingkat makamnya. Ada zikir lisan, yaitu zikir tubuh, ada zikir hati dengan kalimat Allah, ada zikir ruh, yaitu dengan kalimat hu, dan ada juga zikir rahasia dengan kalimat ah. Satu kata itu aja. Alif dan ha. Ya. Itu aja. Itu aja zikirnya. Dan bila kita lihat zikir tersebut bukan hanya disebut oleh setiap insan. Ketika kita mendengarkan angin terbang, itu kan itu zikir. Itu zikir juga. Ya, ketika mendengarkan hujan, misalnya lebat datangnya kan karena itu. Dan ketika ke laut, ombak juga ombak lagi kerasnya itu. Keras itu dengan angin itu kalimat itu juga terjadi. Ya dia sedang berzikir dan mengingatkan Allah. Orang-orang yang telah sampai. Jadi seluruh yang di alam ini sebenarnya sedang berzikir kepada Allah. Berzikir semua. Tidak ada bila sekiranya mereka lupa sekejap, sungguh mati. Iya. Batang kayu yang mati-mati ini. Ya. Dia lupa kepada Allah langsung mati. Ya. Manusia juga seperti itu. Manusia tidak begitu. Masih ada toleransinya. Ya, kalau manusia sekiranya begitu banyak yang mati. Terus. Apa yang terjadi dengan manusia? Kenapa Tuhan begitu pemurah sehingga mengecualikan kalau bagi yang lain lupa kepada dia langsung mati? Kepada manusia Tuhan masih punya toleransi. Begitu baiknya Tuhan kepada manusia. Kalau manusia adalah Khalifatullah. Pengganti Allah. Ketika
dia di bumi, pengganti Allah di bumi. Ya mungkin ya hal tersebut terjadi pada Malayati ketika dia di laut, jadi pengganti Allah di laut. Di laut. Kalau Allah yang bekerja, kekuasaan Allah, iradah Allah, sama basar kalam dan haya Allah, di laut itu tidak menjadi hal begini. Kalau kita sudah fana dan baka kepada Allah, maka apa yang dilakukan oleh Allah bisa kita lakukan. Iya, begitu. Misalnya laut, ombak sedang besar, bisa kita tenangkan gitu. Bisa, kalau sekiranya orang-orang sampai ke bawah, maka para orang Yahudi, orang-orang Nasrani tahu dengan hal itu. Iya. Sekiranya di dalam wujud tubuh manusia ada api, angin, tanah, dan air. Ya. Kalau orang putus ma'rifah, kalau dia tunjuk saja, kalau diserahkan api, maka terbakar. Kalau diserahkan angin, mungkin malaikat Israfilnya datang, angin, karena 4 malaikat tersebut beserta pengawal khalifah, dan bila dia mengatakan hujan, dia akan hujan. Apa saja yang dia katakan, karena yang dia katakan bukan dia lagi, karena Allah yang Sudah Allah yang mengatakan. telah wakaf. Maka apa yang dikatakan Allah itu akan wujud. Iya. Tunggu dulu. Kami di Buton, zikir kadang menyesatkan gitu. Ya. Kalau salah, maka kita justru terbawa ke hal yang menyesatkan. Ya. Ada setan di situ. Ada tabir tipis sekali dari aktivitas kita berzikir dengan justru masuk ke setan. Sehingga ada yang menyebut zikir itu juga adalah setan. Setan. Karena begitu sangat dekat kita dengannya dari berzikir itu. Ada zikir di Buton yang tadi Tengku sudah menyebut Allah gitu. Hanya Allah itu saja. Ada juga hu gitu ya. Nah, itu zikir ternyata juga bermacam-macam zikir ini. Dan di antara macam-macamnya zikir tadi itu, mana zikir yang paling cepat membawa kita dekat dengan Tuhan? Begitu. Ya. Zikir yang membawakan dekat dengan Tuhan itu yang pertama orang-orang mubtadi lewat lisan dulu. Lewat lisan dulu. Ya, zikir kadang kalimah la ilaha illallah. Kemudian ada jenjangnya lewat kalimah Allah, ada jenjang lagi dengan kalimah hu, ada jenjangnya lagi. Jadi ada jenjang sampai itu yang dikatakan orang permulaan, pertengahan, dan orang yang telah sampai batasnya. Itu Tengku nggak bisa potong kompas aja langsung, nggak usah permulaan, nggak usah pertengahan, langsung aja itu. Tak boleh. Tak boleh. Harus Nggak bisa langsung aja, lo bypass aja itu. Jalan tol gitu loh. ingin balap terus. Oh ya, ingin balap. Ngapain permulaan, langsung aja ke tingkat. Tak bisa. Tak bisa. Karena begini, berbeda dengan umat Muhammad dengan Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam ketika menerimakan wahyu di Bukit Tursina itu sebagai sebuah karangan langsung dikasihkan. Tapi kalau Nabi Muhammad ketika dia telah diturunkan waktu Isra Mi'raj di langit dunia, lalu 23 tahun itu berangsur-angsur. Nah, jadi Nabi saja itu berangsur-angsur dalam pola. Berangsur-angsur. Apalagi kita. Ya, nah ini ada seperti ada kereta CBR 150 ingin kita balap. 250 cc kita balap. Kalau Honda ya boleh gitu. Kalau kita nggak bisa mengandalkan Honda juga nggak bisa kita balap kan. Kan begitu. Misalnya orang kereta sekarang 250 cc. Kalau dia tidak bisa mengendalikannya, Dia jatuh. dia akan jatuh. Celaka. Gitu. Celaka. Jadi harus sesuai juga orang yang mengendalikan kendaraan juga itu. Harus sesuai pengetahuannya itu. Iya. Penguasaannya itu. Kalau keretanya, kalau Hondanya itu tidak dia kuasai dan dia memakainya untuk lari cepat, maka itu mendekatkannya ke kecelakaan itu tadi. Kalau anak-anak mungkin harus sepeda. Harus kalau sepeda. besar lagi ya kereta yang menurut sesuai dengan kebesarannya. Berarti perjenjangan dalam zikir itu membawa kecukupan dalam memahami setiap jenjang. Jadi pada jenjang permulaan kita harus sampai di ujungnya agar bisa memahami jenjang setelahnya. Iya, benar. Kira-kira seperti itu, Tengku. Kemudian zikir tersebut ada orang mengatakan itu ada bisikan syaitan. Karena hal zikir adalah hal yang halus, hal rahasia. Dalam rahasia tersebut malaikat juga punya rahasia, iblis setan juga punya rahasia. Iya.
iblis setan juga punya rahasia. Maka di hati kita sebelah kanan ada darahnya putih, itu yang duduk malaikat mulhim. Sebelah kirinya ada darah hitam, itu yang duduk khannas. Siapa Hannas ini? Khannas tersebut adalah iblis yang selalu membisik-bisik di hati kecil. Dan di antara keduanya malaikat dan khannas saling rebut dan merebut hati kita. Bila malaikat yang merebut, maka perbuatan kita akan menuju kepada Allah. Bila mungkin khannas yang merebut hati kita, kita akan menuju kepada syaitan dan iblis. Kesana juga. Karena di dalam Al-Quran disebut a'udzubillahi minasyaitan, bukan a'udzubillahi minal iblis. Kan begitu? Iya. Karena syaitan lah kelakuan-kelakuan iblis yang dinyatakan itu disebut dengan syaitan. Nah, jadi iblis ya adalah malaikat Azazil yang awal bermakrifah kepada Allah, lalu dia tak mau sujud karena dia diciptakan dari api dan alif tak sujud, dia tegak berdiri, maka dia tak mau sujud dan dia lebih mulia daripada Adam. Kenapa dia harus sujud kepada Adam? Dia lebih mulia daripada Adam, kan begitu kata iblis, karena dia congkak begitu. Tapi kan wajar iblis congkak gitu. Iya. Dia diciptakan dari alif yang tegak itu, Iya. dari yang lebih baik dari Adam. Iya. Mengapa Tuhan memaksa dia untuk menyembah ke sesuatu yang memang secara zahir wujudnya lebih rendah gitu? Kan saya juga nggak mau lah menyembah ke yang saya lihat lebih rendah. Saya misalnya gubernur gitu kan, tiba-tiba disuruh menyembah ke lurah gitu kan, nggak mau lah saya itu. Ini Tuhan adilnya gimana ini? Iya. Kalau kita lihat ke arah ke sana karena kita sembah kepada orang yang rendah, maka justru itulah iblis tak mau menyembah karena dia lebih mulia. Kemudian dalam hal itu, karena selain Allah kan hamba semua makhluk, karena makhluk tersebut telah mengambil alih posisi Allah. Ya, inilah maka dia menjadi binasa dan celaka. Itulah yang masalah. Yang jadi masalah. Dan iblis melakukan itu. Iblis melakukan itu. Karena iblis telah mengambil hak Allah untuknya. Mengambil hak Allah untuk dia. Iya. Maka Allah tidak akan memberi hak dan tidak sanggup selain daripada Allah yang menerimakan hak Allah. Tapi Tengku, ketika sudah kita fana dan baka bersama Allah, bukankah dengan begitu yang menjadi hak Allah adalah hak kita juga? Kan kita sudah masuk di dalamnya, tinggal menetap dengan dia, maka apa-apa yang punyanya dia, apakah juga kemudian telah menjadi punyanya kita? Seperti misalnya kita bisa melakukan sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan, yang mungkin sudah di luar jangkauan rasionalitas. Angin ribut bisa kita tenangkan. Itu. Batu yang saya pegang ini bisa menjadi emas. Itu kan perbuatan-perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, tetapi bisa dilakukan oleh manusia yang telah fana dan bakabillah. Gitu. Kan gitu. Benar itu. Dan orang-orang ahli ma'rifah, ya seperti Bapak katakan, dia bisa angin ribut, dia tenangkan, kemudian batu dia pegang menjadi emas, itu benar ya, karena dia telah berbakabillah. Apa yang dia kata Allah mengatakan. Allah. Namun hal itu orang-orang tersebut karena dia tak cinta kepada benda tersebut, lalu dia bisa, kalau sekiranya cinta kepada benda tersebut, dia beralih. Jadi ini menjadi Tuhannya, menjadi Allahnya. Maka Syekh Qadir Jailani adalah sosok aulia yang paling kaya, dan di halaman rumahnya itu emas bermata. Qadir Jailani. Syekh Qadir Jailani. Kemudian datang orang mencurinya, begitu keluar di halamannya berubah menjadi pasir semua. Namun Syekh Qadir Jailani kenapa di halaman rumahnya menjadi emas bermata? Karena Syekh Qadir Jailani tersebut tidak cinta kepada benda tersebut. Aku tidak cinta kepada engkau. Allah lebih berharga daripada engkau. Sama seorang mungkin sultan dahulu kala keramah. Aku tak cinta kepada engkau wahai jabatan. Allah lebih mulia daripada engkau. Tapi aku hari ini menjadi jabatan, memperhamba diri kepada Allah.
sebagaimana Allah hari ini memberi kekuatan dan kekuasaan kepada hamba-hambanya. Artinya dia tidak berdiri pada kekuatan kekuasaan dan harkat martabat tersebut karena berdiri pada hak Allah, maka menjadi kemuliaan. Mungkin hal ini sama seperti kesultanan dahulu, baik di Buton, di Aceh, orang-orang Wahdatul Wujud dahulu kala begitu. Dan juga dengan karamah-karamah yang diberikan oleh itu, karena karamah tersebut hakikat dia telah lenyap seperti yang kita ceritakan pada awal tadi, karena lenyap dalam kun Allah, dan Allah akan memberi, dunia akan tunduk kepada Allah, dan dunia akan tunduk kepada orang-orang yang tunduk kepada Allah. Jadi segala-galanya akan tunduk kepada Allah. Bila orang semuanya akan tunduk kepada kita bila kita telah tunduk kepada Allah. Ya. Jadi kunci jalan satu-satunya dari ketundukan segala-gala, termasuk alam raya, itu adalah ketika kita sudah setunduk-tunduknya kepada Allah. Ya. Menarik. Ya, benar begitu. Oke, kita rehat lagi, Tengku, atau cukup? Cukup. Ya. Oke, cukup.